Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu sedang taklim yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 1 dan 2. Sebenarnya ayat ini lengkapnya sampai ayat yang ke-11. Kita bahas 2 ayat dulu, nanti kalau ada kesempatan berikutnya kita lanjutkan. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kata Allah, sungguh beruntung atau sukses atau menang orang-orang beriman. Siapa orang beriman yang beruntung, yang menang? Yaitu mereka yang dalam salat mereka khusyuk. Betul taklah begitu ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam salat mereka. Jadi Allah janjikan aflaha namanya. Aflaha itu artinya kemenangan. Menang itu kan impian semua orang, Bapak Ibu. Dulu Ibu pernah main-main waktu ketek-ketek ya. Kalau main itu ingin menang nak? Kalau kalah kadang menangi ya nak? Kadang nak mau lalu atau malam ya. Jadi menang itu kebahagiaan. Pasti orang bahagia menang. Yang jadi juara itu pasti bahagia. Nah Allah janjikan aflaha, kemenangan. Dan kemenangan itu bukan kemenangan yang ringan. Di ayat yang ke-10 dan 11-nya disebutkan itu kemenangannya allazina yarisunal firdaus, mereka mendapat piala, yang pialanya itu pewaris sorga firdaus. Ini dah. Sorga firdaus itu Bapak Ibu sorga yang paling mewah. Ya, nanti Bapak Ibu lihat sendirilah seperti apa mewahnya. Karena kata Nabi sorga itu ada 100 level. Ya, innal jannata mi'atu darajah. Sorga itu ada 100 tingkat. Dia ada 100 tingkat kemewahannya, kenikmatannya, kemuliaannya. Dan sorga itu Ibu semurah-murah nikmat sorga. Kalau ada nikmat sorga yang paling murah, kata Nabi, lanasifu ahlil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Sapu tangan penghuni sorga, sapu tangan, melap-lap selemu dawak sih. Sapu tangan penduduk sorga itu lebih bernilai dari dunia dan isinya. Ini dunia dan isinya berapa nilainya Bapak Ibu? Bukan hanya di atas, yang di bawah dunia ini, yang di bawah bumi ini. Keluarkan semua isi bumi ini, nilailah, auditlah. Ya, berapa nilai bangunan, berapa nilai tanah, berapa nilai kendaraan, berapa yang di bawah-bawah tanah emasnya. Itu sapu tangan penduduk sorga itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Ini baru sapu tangan Ibu ya. Belum yang lain-lain, itu baru sapu tangan. Betul-betul mewah sorga itu. Ya, tidak bisa dijelaskan seperti apa mewahnya. Mala ainun ra'at, tidak akan mampu mata memandang indahnya. Wala uzunun sami'at, tidak akan mampu telinga mendengar ceritanya. Ya, wala khatara ala qalbil basar, tidak mungkin hati bisa membayangkannya. Saking indahnya, sempurna. Dunia ini kata Nabi tidak seharga nilai sayap nyamuk dibandingkan akhirat surga. Nah surga itu ada 100 pula levelnya, tingkat-tingkatnya 100 itu. A'laha firdaus, yang paling mewah itu namanya firdaus, paling tinggi. Makanya surga bahasa Inggrisnya paradise ya, paradise. Itu dari kata firdaus yang paling mewah tuh. Jadi ibu-ibu carilah suami yang namanya firdaus. Kalau ibu dapat suami namanya firdaus, itu alhamdulillah. Ya, itu surga yang paling mewah tuh. Ya, firdaus.
Jadi yang belum dapat suami nih, yang masih dalam mencari, cari-carilah Firdaus ya. Yang sudah ketemu lah lepas sobok, jangan cari lain-lain nih. Tetap salah yang itu dulu ya. Kalau supaya dapat Firdaus, bertinggal dia tak Firdaus kan. Memang gitu. Jadi Firdaus itu surga yang paling mewah, yang paling tinggi. Dan itu dijanjikan Allah untuk siapa? Aflahal mu'minun, untuk orang beriman yang beruntung tadi. Ya. Nah, apa jalan? Ya, apa sebab dia bisa mendapatkan Firdaus tadi atau kemenangan yang mewah tadi ya, yang sempurna. Jalannya kata Allah nomor satu. Ini ada satu jalannya ya. Ada beberapa, tapi nomor satu. Apa nomor satu? Allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk dalam salat. Inilah yang menjadi bukti Bapak Ibu ya. Perkara yang paling menyelamatkan manusia di akhirat itu ya salatnya. Tidak ada yang lain. Tidak ada perkara yang paling menyelamatkan manusia di akhirat. Nomor satu itu salat. Itu makanya semua perkara akhirat kalau amal-amalnya yang disebutkan di dunia ini pasti salat nomor satu. Itu kenapa Nabi katakan awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Amal pertama yang akan diperiksa dari semua hamba nanti salatnya. Kalau salatnya baik, ya selesailah urusannya, selamat dia. Kalau salatnya yang bermasalah, setelah kalah dia. Nah, ini bukti ini salat yang pertama membawa manusia ke surga Firdaus. Nah, salat yang bagaimana? Yang khusyuk. Jadi begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau salat, apapun mutu salatnya, asal salat, pokoknya lain namu salat, pasti tidak akan masuk neraka. Itu pasti itu. Karena begitu ketika penduduk neraka ditanya, nanti baca surat Al-Muddassir ya, surat Al-Muddassir ayat 40 sampai 43. Jadi penduduk surga nanti datang ke neraka tuh. Datang. Bi jannati yatasaalun anil mujrimin masalakakum fis sakar. Jadi penduduk neraka itu akan datang ke penduduk surga itu akan datang ke neraka. Pergi studi tour lah ya. Untuk melihat-lihat seperti apa di neraka itu. Karena begini Bapak Ibu, apa rahasianya penduduk surga ke neraka? Salah satunya itu supaya terasa betul nikmatnya surga. Nyawa Ibu, kalau ingin tahu nikmat, cari orang susah. Itu sifat nikmat begitu. Ibu Bapak kalau susah, lihat orang di bawah kita yang lebih susah, kita akan merasa ya Allah besar nikmat untuk saya. Jangan calik kata. Kalau calik kata, ketik nikmat awak tampak. Makanya ibu-ibu jangan sering-sering masuk ke rumah orang kayu. Jangan masuk ke rumah orang kayu ibu. Ketik nikmat dapat awak bantu ibu. Banyak tak ada di rumah awak. Tak betul. Masuk ke rumah orang kayu kan itu ibu. Kau tak ada rumah awak dah. Kau tak ada rumah awak ada. Beku ibu pulang tu nyerepet kapak. Pak balik kau pak. Di rumah ibu tu rancak lu bantunya macam ni. Apa beku bagi suga le. Ada yang kecen kakak jangan kasih tu je ya. Makanya ibu jangan masuk ke rumah orang kayu acok-acok. Cakap awak suami beku. Ni banyak tak ada di rumah awak. Cari ke rumah orang miskin. Terasa nikmat banyak ada. Makanya penduduk surga datang ke neraka untuk merasakan betul nikmat surga ketika melihat orang-orang susah. Nah, ketika ditanya penduduk neraka, masalakakum fis sakar, kenapa kalian masuk neraka? Apa jawabannya? Lam nakum minal musallin, dulu kami tidak salat. Berarti salat menutup pintu neraka. Selama Bapak Ibu salat 5 waktu, selama salat apapun mutunya, bagaimanapun keadaannya, mau khusyuk mau tidak, pasti pintu neraka ditutup. Cuman level surganya akan ditentukan mutu salatnya. Itu lagi itu. Jadi salat menutup semua pintu neraka. Tapi tingkat surga yang akan kita tempati kelak tergantunglah mutu salat kita masing-masing. Makanya surga Firdaus yang paling tinggi untuk orang yang khusyuk salat. Karena orang yang khusyuk salat itu orang yang paling bermutu salatnya. Itu khusyuk. Ya.
Nah, apa itu khusyuk? Kenapa penghargaan Allah kepada orang khusyuk itu kok begitu tinggi? Apa itu khusyuk? Khusyuk itu sederhananya fokus. Fokus, lalu dia tidak memperhatikan yang lain. Itu namanya khusyuk. Ginilah, ibu kalau punya anak yang masih kecil itu, yang SD, dia lagi nonton film kartun misalnya, ya, coba panggil dia, sedang nonton tuh, imbaunya, lihat ada ngarinya, karena khusyuk, dia sedang fokus, tak takana yang tak tahu, tak sadar ada yang lain lah, itu namanya khusyuk. Ya. Orang kalau khusyuk itu ibu, itu tidak terasa lama, tidak terasa capek, tidak terasa berat, karena khusyuk itu amal hati. Coba tiba-tiba baca surah Al-Hadid 16 ya, Al-Hadid 16. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha' qulubuhum li zikrillah. Kapankah datangnya kalian ya hatinya khusyuk untuk berzikir? Allah tanya tuh. Khusyuk itu apa? Hati. Kapankah datangnya waktu bagi kalian yang hatinya bisa khusyuk berzikir? Jadi khusyuk itu amal hati. Nah, orang kalau jauh hati, Bapak Ibu beribadah, tidak terasa lama, tidak terasa panjang, tidak terasa latih, kan jauh hati. Ini khusyuk. Khusyuk itu amal hati. Inilah. Bapak Ibu kalau sekali-sekali nanti kalau pergi ke Taplau, coba perhatikan di Taplau itu, nanti ada sepasang anak muda itu duduk di atas batu. Di batunya duduk ibu. Dari jam 9 sampai jam 3 sore di atas batu tu ibu. Tak terasa batu kari din, tak terasa ariange din, tak terasa lapar din, tak terasa din lapo 6 jam duduk di situ. Baku bisa meneduk ibu. Khusyuk. Yang sedang khusyuk di batu duduk. Ya. Orang kalau khusyuk ke ibu 6 jam tu rasa 5 minit. Ya nak? Ibu kalau khusyuk dengan ceramah sejam tu rasa 5 minit. Tapi kalau tak khusyuk 5 minit rasa 2 jam ni kau. Dah betul? Kerana khusyuk ko amal hati tu, hati ko bisa tanam nikmat. Makanya Nabi itu Bapak Ibu, Aisyah bercerita, Nabi kalau salat malam itu sampai bengkak kakinya. Diperhatikan Aisyah, kaki Nabi bengkak-bengkak kerana darah Nabi itulah berkumpul di kaki. Ya. Lah kenapa kaki Nabi bisa bengkak salat malam? Kata Aisyah, jangan tanya lamanya berdiri Nabi. Jangan tanya. Karena Nabi itu kalau berdiri salat malam itu Al-Baqarah dan Ali Imran 1 rakaat. Jadi berdiri Nabi itu hampir 1 jam 1 rakaat. Ibu kalau lama duduk dia tu tak bangkat kakinya. Sama itu. Tak terasa Nabi latih capek panik bangkat, hilang karena kenikmatan, karena khusyuk. Itu hebatnya khusyuk. Kalau sebagian awak apa-apa kalau agak panjang imam baca ayat nyolah batuk-batuk saja belakang. Ya kan selalu ruku imam punya berhenti je batuk lah ya. Karena tak khusyuk. Karena khusyuk itu kenikmatan. Orang kalau sampai khusyuk beribadah salat itu ibadah kalau terasa nikmat mana. Sehingga berdiri 1 jam, setengah jam itu tak terasa lama. Karena nikmat khusyuk. Itu hebatnya khusyuk. Maka yang khusyuk itu salat yang paling bermutu. Nah, pertanyaannya apa jalan kita bisa khusyuk salat? Ya, apa jalannya supaya Bapak Ibu khusyuk salat? Dan Allah sudah ajarkan. Tak perlu latihan juga, tak perlu pakai training-trainingan, tak perlu. Allah sudah ajarkan cara khusyuk. Disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 45-46. Ya, Al-Baqarah 45-46. Apa kata Allah? Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kata Allah, minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu teramat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Salat ni Bapak Ibu ibadah paling berat. Kenapa? Karena 5 kali sehari. Kalau puasa sekali setahun. Kalau haji sekali seumur hidup. Kalau salat 5 kali sehari itu berat itu.
Dan salat itu akan terasa berat kecuali bagi orang khusyuk. Artinya apa? Orang kalau khusyuk pasti salat ringan terasa. Orang kalau khusyuk salat itu tidak berat. Yang berat kalau tidak khusyuk. Nah, supaya bisa khusyuk, maka kata Allah, sabar. Wasta'inu bis sabri was salat. Sabar dan salat itu sepaket. Makanya mustahil orang khusyuk salat kalau tidak sabar. Ada kawan ambolo ibu. Salat zuhur, hampir rakaat, 2 minit lah salam saja. Tanya dia kawan, sudahlah. Allah lapar dan begitu ketu saya baca. Bukan itu ketu baca ibu. Nyo khusyuk tu kesabaran. Ada tamak ninah. Baca ayatnya lama dan panjang. Nah, makanya begini ibu, ada hal yang menarik ya. Tadi kata Allah untuk masuk surga Firdaus dia harus beruntung ya, aflaha namanya, aflaha. Syarat dia khusyuk salat. Panggilan azan Bapak Ibu, hayyalal falah. Sama ya, sama katanya tuh, hayyalal falah. Maka hayyalal falah itu artinya apa? Marilah ke surga Firdaus. Itu artinya tuh. Kalau engkau ingin ke surga Firdaus, khusyuk salatnya, kesinilah. Kalau ingin khusyuk salat ke sini. Maka kalau Bapak Ibu ingin khusyuk salat, ingin sabar salat, maka berjamaahlah di masjid. Ini, kalau Bapak Ibu jujur menjawab nih. Bapak Ibu kalau salat sendiri di rumah, berjamaah di masjid, yang capek sudah. Di rumah, karena wak sopirnya. Bisa kulhullahi ina atena, saya ikut hari itu. Saya tidak yakin nih, Bapak Ibu kalau salat sendiri sama juga saya. Salat sendiri di rumah tuh baca ayatnya An-Nazi'at, ayat Abasa, ya, An-Naba. Tidak yakin saya itu. Paling mereka putar-putar kul huwallahu ina atena tabat yada iza jaa. Maka itu ayat saya supaya capek salam. Makanya Bapak Ibu kalau ingin khusyuk salat di masjid berjamaah. Kalau di masjid salat ada sopir, penumpang tidak bisa pakai tawa lah. Makanya Bapak kalau ingin surga Firdaus memang salat itu berjamaah. Karena hanya dengan jamaah salat bisa khusyuk. Andai salat Bapak Ibu tidak khusyuk dalam jamaah, tetap dihitung dengan salat imam. Karena begini hebatnya berjamaah, kata Nabi. Semua salat jamaah akan dinilai dengan salat imam. Itu makanya imam itu syaratnya yang paling baik bacaan Qur'annya, yang paling banyak hafalannya, yang paling dalam ilmunya, yang paling dulu Islamnya, yang paling dulu hijrahnya, yang paling baik akhlaknya, itu syarat jadi imam. Imam itu yang paling alim, yang paling saleh dari semua yang hadir. Kenapa? Karena salat semua yang hadir akan dinilai dengan salat imam. Itu hebatnya berjamaah tuh. Boleh jadi Bapak Ibu ya tidak khusyuk, tapi imam yang menjadi patokan salat jamaah itu. Kalau imam salatnya tidak maksimal, dicari di saf 1. Siapa yang paling baik salatnya dinilai semua dengan itu. Tidak ada juga, cari di saf 2 itu. Makanya kata Nabi, makin ramai jamaah di satu ibadah, makin bersih salat jamaah itu. Karena akan dihitung siapa yang paling baik di antara yang ada, disitulah nilai ibadah semua orang. Itu makanya khusyuk itu dengan jamaah. Dan itu surga Firdaus. Karena ada hubungan al-falah, hayyalal falah dengan qad aflahal mu'minun. Sama tuh. Dan memang dengan berjamaah itu minimal Ibu. Kalau pernah umrah atau haji, Bapak kalau salat di Masjid Haram, itu imam tuh kadang-kadang bacaannya ayat panjang tuh, ya Pak Isya subuh. Ibu tidak terasa berat tuh. Kenapa? Karena sedang khusyuk. Nah, itu salah satu pengaruh bacaan tuh. Makanya bacaan imam tuh agak rancak. Makanya apa-apa yang kalau sering katakan yang lebih tangga gigi itu jadi imam dia nih. Karena gigi itu alat ucap. Kalau gigi tidak ada lah ya, melasui-lasui sin sot itu samu saya bunyi gitu. Makanya yang jadi imam yang paling baik bacaannya. Karena akan mempengaruhi suasana hati banyak orang di belakang.
khusyuk. Itu makanya kalau ingin khusyuk lah Bapak Ibu salat, ya memang di masjid lah, berjamaah lah. Itu kenapa aflaha dan falah. Jadi sabar. Kadang sabar nih Bapak Ibu, begini, kita kalau salat nanti kan banyak lintasan-lintasan hati kita tuh. Ya, ada orang seorang semayang tuh, baru takbir baru Allah Akbar. Takana kunci ondan. Nyerasuk sakunya langsung seorang semayang tuh. Oh kironya lah ya do kan. Nggak sabar. Ya. Karena pasti banyak lintasan jiwa kita waktu salat tuh, karena setan datang tuh. Itu makanya kadang setan tuh Ibu, dia sering membuat pikiran kita melayang-layang dalam salat tuh. Itu makanya kadang-kadang Ibu kan acok ragu tuh, dan naik katakan Allah tiku ampe. Kan ada tuh. Tagak kan, la separuh tagak mereka. Al tiku ampe. Ya. Itu setan tuh. Setan tuh. Maka kata Nabi, kalau engkau ragu tiga ampe, naik. Pastikan tiga. Pastikan tiga. Begitu cara menghina setan kata Nabi. Berarti setan ambil lupa tadi itu. Ya. Tiga ampe itu setan tuh. Tambah. Lah tiba di hati tak kanak. Iyo lampe kiranya. Jangan turun je Nabi. Tarui, tambah. Mereka sujud sahwi. Karena setan tuh. Makanya kata Nabi, setan tuh kalau kita salat tuh sering meniup-niup di dubur kita. Itu maka kadang Bapak Ibu kan pas katakan kan, sukantui, ya kan? Kan di situ kantui enggak ya? Bapak Ibu kalau rasa itu kantui enggak, jangan keluar, tetap sembahyang. Enggak boleh tinggalkan salat itu. Kok ragu? Kantui enggak. Nah, tarik. Itu setan. Sampai berbunyi atau babawun. Tapi kok lama lasuinya aja ragu je lah, lama lasui ya. Kalau bunyinya tu ragu je lah itu. Atau babawun. Kalau pun kanti kan tahuannya tu. Kalau yo pasti yo paisa lah batal duduk. Karena kalau ragu tu dari setan tu. Karena khusyuk itu apa akan membuat setan tak nyaman. Mau ganjaran khusyuk surga Firdaus. Setan kan inginnya kita ke neraka, bukan ke surga. Maka salat kita tu akan digoyang tu. Makanya di surah Al-Maidah 91, salah satu misi setan tu wa yasuddukum an zikrillah wa anis salah. Misi setan tu merusak salat manusia. Ya, kalau tidak bisa dihalanginya kita salat, itu dirusak. Dan setan pertama menghalangi jangan. Makanya orang Islam tu banyak yang tak salat. Yang tu misi setan. Islam dah tak apa-apa tapi jangan salat. Karena kalau salat pintu neraka pasti ditutup. Saya tak tahu ada penelitian mutakhir katanya yang sempat viral pula. Itu umat Islam di Indonesia ini hanya salatnya 38% yang salat Islam. Berarti hampir 70% itu, ya, di atas 60% itu angkanya, itu tidak salat. Dan memang itu misi setan. Yang salat pun disuruhnya di rumah, jangan di masjid. Yang di masjid pun diganggunya dengan macam-macam pikiran, supaya khusyuk tidak. Makanya surga paling tinggi kok Firdaus tidak banyak penduduknya di situ, karena puncak. Ya, puncak apa? Makanya untuk bisa khusyuk berjamaah lah. Itu makanya aflahal mu'minun dengan al-falah itu sepaket. Nah, itu satu salat khusyuk, sabar ya. Ibu sabar, ada pikiran-pikiran sabar. Sama begini. Padahal Bapak Ibu dulu zaman, tidak tahu saya Bapak Ibu mungkin udah kaya dari ketik. Kalau mungkin merasa dari ketik, yang mau tahu. Bapak Ibu pernah tidak menemukan radio dulu buat tombolnya, kaputa, jo, roda. Berarti merasai sama jambu tu. Ya, dah. Dulu kan radio tu kan tidak model kini loh kau. Ini kan digital. Dulu kan radio tu kotak. Ya. Itu sore-sore itu lambe-lambe memutar tombol tu Pak. Bagaru kan balik ke belakang balik. Lambe-lambe. Tak model-model ko mencari itu Pak. Ya toh, lambe-lambe tombol. Terbalik belakang balik. Kayak begitulah sabar dan khusyuk tadi. Kalau datang pikiran, track balik.
Datang lagi, balik. Sampai sinyalnya tetap stabil. Sampai gelombangnya tetap bersih. Begitulah sabar. Pasti, Bapak Ibu jangan dikira, ambo tidak datang pikiran dalam salat. Banyak Ibu. Ambo dalam salat tu yang paling ngaco Ibu, Pak kau ceramah hari ini kau sembahyang tu. Datang beko hadis-hadis yang lupa tu masuk dalam sembahyang beko tu. Ini sesuai je profesi masing-masing Ibu. Iya. Tadi materi ceramah aku agak ragu lupa. Hadisnya Pak ya. Dalam sembahyang tiba je tu. Kuah aja. Langkuk ya perawi-perawinya langsung. Hebat setan tu Pak. Luar biasa setan tu. Sehingga sedang sembahyang itu saya dipikir di hadis tu. Sesuai dengan profesi kita. Begitulah. Yang mengasuh anak-anak takana dalam sembahyang, yang pasien-pasien mungkin takana karajo tinggal, pastilah. Dan setan tu pasti akan mengganggu salat kita. Maka sabar. Yang kedua, syarat bisa khusyuk, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka setiap salat selalu meyakini akan berpulang kepada Allah. Jadi orang kalau ingin khusyuk, syaratnya jangan Bapak Ibu yakin ada salat lagi setelah salat ini. Itu cara khusyuk. Kenapa Bapak Ibu belum khusyuk? Karena nanti zuhur yakin masih salat, nanti maghrib yakin juga masih salat. Nah itu yang membuat ibadah kita belum maksimal, karena kita belum pernah meyakini ini salat terakhir. Siapa yang meyakini Bapak Ibu salat zuhur nanti? Tak ada. Boleh jadi datang gempa Bapak Ibu di gedung ni, datang gempa, roboh, habislah, mati. Tak ada yang tahu. Saya keluar dari rumah sakit nanti mungkin saya turun ditabrak kendaraan, selesai. Tidak ada yang bisa menjamin kita hidup lagi zuhur nanti. Tidak ada itu. Jangankan zuhur, salat yang sedang kita kerjakan itu belum tentu selesai itu. Banyak orang mati dalam salat. Di kampung saya PU beberapa waktu yang lalu tuh, imam masjid ada di Pasar Lama Muara Labu tuh, ada masjid raya dulu tuh. Sekarang masjidnya masjid. Jadi imamnya tuh kakak tingkat saya dulu sekolah. Itu matinya sedang mengimami salat Isya. Salat Isya, tahiyat awal lama tidak berdiri. Orang lama nunggu berdiri tuh, tidak tagak-tagak. Kita tersungkur sih di sampai itu digantikan, karena 2 rakaat lagi kan digantikan. Begitu sudah diangkat sudah tidak ada lagi. Salat pun tak selesai. Jangankan salat berikutnya, yang ini pun tak selesai, sudah mati. Makanya Bapak Ibu kalau ingin khusyuk, yakinilah ini salat terakhir. Hanya kalau yakin kau terakhirnya pasti maksimal. Dia begini Bapak. Nyok keyakinan dekat mati itu membuat ibadah kita pasti maksimal. Ginilah kalau ibu-ibu apa-apa nih. Ini tidak malaikat maut nih. Dokter, kata dokter, Bu, ibu mungkin seminggu lagi. Hari Jumat besok mungkin ibu landa ado deh. Menurut hitungan medis. Ini tidak malaikat maut nih, ibu dengan saya tahu tak? Menurut dokter yang ahli, ibu ya seminggu lain aku. Hari Jumat besok ibu mati deh kalau aja. Kalau ada dapat kabar ibu seminggu lain duit mati Jumat besok, ambo yakin ibu tahajud tiap malam tu. Yakin 1000% yakin tu. Tiap malam tahajud tu. Khatam Quran mungkin tiap hari tu. Ya enggak? Kenapa? Mati dah takut. Ya enggak? Itu makanya ambo kalau ceramah di masjid-masjid ibu, selalu yang ambo temui, itu kan di jam kantor saja kok. Ambo kalau ceramah subuh, ceramah maghrib, isya, selalu yang ambo temui yang pensiun-pensiun di masjid ibu, ni lapuk-lapuk, ni akan mati saya. Iya, pada cara dah percaya baiklah. Baiklah ke masjid dengan pengajian dah percaya. Itu dan ke masjid dan la lapuk-lapuk, berjalan lah payah. Kok dan gaya lapuk tu ke masjid. Ni muda-muda dan gadi-gadi dah ke masjid lah. Kok dan lapuk-lapuk tu ke masjid yang rajin, nyolah yakin nyoka mati. Lah yakin nyo Pak. Penyakit dah terasa banyak. Badan lelamah terasa. Apalagi kawan tiap sebentar dapat kabar kawan sama SMA lah mati, kawan sama SMP lah mati, kawan sama SD lebih mati. Dah betul. Iku apa-apa ibu kalau panjang umur besok kau sampai umur 70, kalau kini pertanyaan ke lima kerajo, bara gaji, bara iko, bara pasti itu pertanyaannya tu. Besok lah 70 umur dah tu tanya tu. Pasal kawan sama SMP lu dan bertanya dek tu le tu. Sianu le duit yang lain.
lah mati tu, innalillah. Si anu lah mati je, innalillah. Si anu lah mati je, innalillah. Tu saya yang tinggal lah itu. Awak saya berdua lah. Dia tanya apa? Karena memangnya lah sadarnya kat betul makok yang bertanya tu lagi duit si anu lagi. Lepas tu lagi duit saya. Karena lah tahu lu nyala dakik tu makok beribadah lah rajin. Dia mudah-mudah mangga kok lu beribadahnya lah. Mangga kok KPK mall, ke kafe, ke hall, kalau matilah jauh terasa dia oleh. Tahu? Itu buktinya orang semakin merasa dekat mati, ibadah makin maksimal. Itu bukti orang merasa dekat mati itu ibadahnya maksimal. Jadi ibadah orang santai, apalagi dia bermaksiat, karena tidak yakin mati dekat. Coba dia yakin mati dekat. Makanya kalau ingin khusyuk salat, kata Allah, yakinlah setelah salat kamu mati. Karena memang begitu, kita ini akan mati pasti setelah salat. Kalau tidak setelah subuh tadi, Bapak Ibu mati, setelah zuhur berikut. Tidak mati sudah zuhur, sudah asar mati berikut. Tidak mati sudah asar, sudah maghrib mati berikut. Pasti itu. Pasti ada salat terakhir yang Bapak Ibu kerjakan nanti itu. Mati sudah itu. Tahu itu? Makanya setiap salat yakini itu yang terakhir. Itu cara khusyuk. Tapi kalau kita masih yakin masih lama salat, masih panjang, itu yang membuat ibadah kita tidak berkualitas. Sama juga ibu kalau dikasih tahu dari suami ibu nih, oleh dokter, bu, ini bisian ke ibu, kau suami ibu kau mungkin sebulan lagi mati, lama lagi. Nah, ibu lah dapat kabar kau sebulan lagi suami ibu hidup. Ayah ibu lakukan ke suami ibu kau. Oh, pengabdian itu paripurna, ibu. Iya tuh, pelayanan prima itu. Sebulan lagi, sebulan mana mati lagi. Apa yo kanda apa aku pasti ibu carian, dah. Taraga martabak Mesir jam 2 balik malam, bu, balik martabak Mesir lah. Ibu carian mah. Bakok betul lah mati leh. Kalau kini bakok kantang juta doang saya bagi, nyo lama punya leh dia asal tu sini. Jadi Bapak Ibu, keyakinan dekatnya mati itulah yang membuat ibadah maksimal. Nah, itu kenapa kata Allah, yakinilah setiap salat itulah yang terakhir kalau ingin khusyuk. Nah, itu sebab internal namanya. Tapi ada sebab eksternal dari luar diri kita. Apa itu? Bapak Ibu harus menyingkirkan semua perkara yang merusak fokus. Makanya kata Nabi begini, iza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusalliyal maghrib. Kalau waktu salat datang, hidangan sudah datang pula, kata Nabi jangan salat dulu, makan dulu. Itu ada sahih itu. Kok hari lapar? Makanlah telah tak. Wow, azan orang, jangan pergi semayang. Makan dulu. Bakok itu, ikut sedang semayang apa pikir yang tinggal aku ikut. Apalagi orang lah makan, orang lah boleh makan. Tu apa yang semayang lu? Pas takbir Allah, baik tinggal ya nak. Sebab kalau makan kudir, bebu jarang-jarang dapat labianya pak. Tidak pak. Tidak ada aturan di awak kau kudir makan labi dapat tak ada, tinggal dadak sebegul itu. Nah makan dulu. Oh terlambat Ustaz, tidak apa-apa terlambat tapi khusyuk. Daripada Bapak Ibu salat duluan di awal waktu, cuma tidak khusyuk. Jadi khusyuk itu jangan ya fikiran kita sedang tidak fokus. Makanya dilarang salat kalau mabuk. Makanya orang mengantuk tidak boleh salat, pasti tidak khusyuk. Makanya kata Nabi, apa orang yang dilarang salat itu yang mengantuk berat. Ibu kalau mengantuk berat misalnya gini, ibu tiba di Padang misalnya di kampung, lah jam hampir subuh dari Patang tak lalu, barik matu ditunggu jam sajam lagi orang azan subuh. Ibu lalu lah, jangan ibu tunggu azan. Jangan nak khusyuk baca ibu dah selesai beku, salah baca lagi beku tu. Salat walaupun beku ibu dah jaga jam 8, salat jam 8 tu. Salat ibu jam 8 tu, qada niatnya tapi benar-benar takaluk kah? Ya, lebih baik ketimbang ibu salat di awal waktu. Cuma ibu untuk ngantuk bacaan tak pas. Kalau khusyuk kau nilai lebih tinggi. Nah, makanya Bapak Ibu jangan salat kata Nabi menghadap ke sungai. Ke sungai menghadap tak boleh ibu.
Di sungai kau banyak yang kanyut. Gaduh fokus tadi. Jangan salat menghadap ke jalan. Tak boleh. Ya, orang banyak lalu kau. Banyak macam pikiran tadi. Makanya ibu, apa yang dilarang Nabi salah satunya kita ibu, yang dilarang Nabi, yang dilaknat itu duduk di pinggir jalan. Tak boleh itu. Duduk di pinggir jalan itu tak boleh itu. Dilarang. Kalau duduk pinggir jalan itu banyak nampak kau maksiat. Itu makanya ibu kalau duduk di tepi jalan tak macam-macam orang lalu nampak ya. Nah, nampak bajunya tu ketu sini ibu. Aku ibu bagabi kawan dah tak ada bertukar baju. Ya, maksiat itu. Kadang ada kawan ku ibu naik di jalannya naik motor jo suaminya, yo barangnya pagui suami ku ibu, barang tak tanggung ngarik paciknya. Kecik ibu muncul panjang kurang tu, mau diawak sih. Tak ada sul aku tu. Makanya tak boleh tapi jalan duduk salat pun tak boleh ke jalan menghadap, tak boleh. Fokus pasti hilang. Jangan salat sambil mengasuh anak. Ibu mengasuh anak, belakang anak dimungkur kan. Itu semayang. Pokoknya lelo kabel. Kaji ibu, mantu ibu ke situ ikut. Makanya apa-apa jangan biasakan membawa anak ke masjid salat bergendong. Jangan. Pasti tak khusyuk. Ada sebagian apa-apa kau suku mana bawa anak bayi ke masjid. Tak. Kalau ditanya boleh ya boleh. Dalilnya ada. Nabi pernah menggendong cucunya namanya Umamah, ya siapa nama itu, Umamah binti anak-anak Zainab, ya, Umamah binti Abil As. Memang Nabi pernah membawa cucu, tapi sekali je. Untuk jadi hukum kalau kita bawa anak salat itu digendong anak itu. Makanya diceritakan Nabi ketika salat membawa Umamah, digendong Nabi, diletakkan di pundak ketika berdiri, sujud dan rukuk taruh di lantai sampai selesai. Tak pernah Nabi melepaskan cucunya. Itu menjadi dalil kalau bapak ibu bawa anak atau cucu ke masjid, gendong, tak boleh dilepaskan. Bekonyo lanyo-lanyo kepala orang yang tak botak. Kalau botak leh. Lalu penganai ibu, beko ibu sujud pijak-pijak kepala beko tu. Jengkel orang beko. Maka digendong kalau ibu bawa anak gendong. Oh tak gendong loh Ustaz, di rumah salat. Makanya perempuan lebih baik salat di rumah. Salah satu perempuan yang lebih baik salat di rumah tu yang punya anak-anak balita. Perhatikan anak di rumah, wajib hukumnya. Berjamaah sunat, jangan dibawa ke masjidnya. Tak. Jangan biasakan membawa anak-anak balita ke masjid, jangan. Anak kah, cucu kah, jangan. Pasti bapak ibu tidak akan khusyuk salatnya. Dan orang pun terganggu nanti itu. Karena khusyuk itu melepaskan semua hal yang bisa mengganggu fokus kita. Itu. Kayaknya ada cerita ibu ya. Nama cerita mungkin tu. Di kampung buat ada ceknya suruh menjaga jamuran padi dia. Dulu orang kan jamur padi kan di halaman rumah ya. Halaman rumah kan lawe-lawe di kampung tak pagar. Ayam banyak kan. Tiba waktu salat zuhur, waktu salat zuhur ya. Anak menggantian menjaga padi dan menjaga jamuran nak dulu. Semayang saja maduk ke padi tu. Lain maduk kiblat lah maduk ke padi tu. Pas orang semayang tu ibu, tiba ayam serombongan. Nyemakan padi tu, masuk ke padi tu. Lah baca orang semayang kan. Lain dia hilang akal lah. Hanya baca kancang kul huwallahu ahad, Allahus samad abang ambu ayam gua sado kus sama tu. Itu gara-gara semayang nama tu ya. Nah, makanya Bapak Ibu kalau salat itu ya hilangnya fokus yang akan mengganggu fokus kita, hilangkan dulu. Ya. Itu sebab eksternal. Makanya Bapak Ibu kalau pergi ke masjid, apa perintah Allah kalau ke masjid? Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau engkau ke masjid, pakai pakaian yang indah. Bako indah pakai doa ke masjid supaya khusyuk orang yang di sekitar kita. Makanya ibu kalau ke masjid subuh itu jangan daster lalu bakar ringik ibu bau. Ini pasti babaun ibu. Namanya keringik babaun ibu. Yo lay dibungku yo mukena Ustaz. Yo lay babungku yo mukena tapi sujud mahau nyo kasawalah beko. Cayo lay ibu. Makanya apa-apa nih, kalau ada di antara kita ni yang bekerja di luar ruangan Pak, yang bakat tiap waktu basah,
Apa pergi sembahyang ke masjid kok buat baju ganti pak. Apalagi apa-apa beku sujud kau buka katiak. Katiak basah. Mabuk orang sabalah dia untuk pak cajolah pak. Makanya apa-apa ibu ambo kalau pergi ceramah, pergi khutbah, selalu baju ambo kok ndak 1-2 lapis, 4 lapis. Boksen, kaos, nih batik, nih jas. Ambo ndak menggaya dia mendekor ibu. Ambo kalau ceramah aku keringit banyak. Apalagi kalau ndak asih alhamdulillah dia tinggi nasihat. Kalau ndak asih, ambo ceramah sekian jam misalnya. Apalagi jamaah aku rame, masjid kadang harus berkejar suara ambo tu. Itu basah kaki ambo tu ibu. Kalau ambo langsung saja boksen baju batik, beku salat ambo buka kaki ambo salat. Orang sabalah ambo berdosonya, keceknya. Bantu saya kakak ustaz. Kaki apa baunya ni? Ndak masalah dapat. Tapi kalau ambo baju ampek lampi, basah keringit, boksen lu menyelamatkan. Banyak je lah, kaos lah menyelamatkan. Basah je lah, batik lah. Tembus je. Kau dah ketembus lah, kau tambah. Sehingga ambo sujudnya aman, orang sabalah ambo aman. Daki ambo kena saf kau daki-daki. Ibu cobalah kalau ibu salat daki orang yang bajunya berbaun, le nyaman salat. Khusyuknya pasti hilang. Yang awak pikir biru lah kasalam imam kau kali dah. Itu kenapa rahasianya Allah suruh kalau datang ke masjid pakai pakaian yang indah. Jangan pernah bawa baju tidur, baju bekerja datang ke masjid. Jangan, ganti. Jangan. Kadang-kadang ada orang yang tak paham nampak taba'ala. Itu kaos lalu tu dibawa ke masjid subuh pak. Tak api bangun dia pak ya. Awak pak lah sasa angok pak. Itu makanya kata Nabi, kalau tidak membebani umatku, saya paksa mereka menggosok gigi setiap salat. Setiap salat gosok gigi. Supaya orang daki awakku aman jo angok awak. Kamu subuh, makanya papa subuh tu jangan ke masjid kalau nak gosok gigi. Kadang awakku tak sensitif, malam lah makan jariang, makan patai. Pagi gigi tak bagosok, ke masjid tak gage-gage, tiba di masjid angok-angok daki orang. Ada orang dulu entah punya makan sujud kan tasbihnya kancang lah pak. Tak bayang deh pak tu angoknya gitu tu ya. Makanya bapak ibu tolong kalau ke masjid tu gigi gosok dulu subuh terutama supaya orang daki awak tu khusyuk salatnya tak terganggu dengan aroma kita. Itu makanya kata Nabi, siapa yang makan bawang jangan datang ke masjid. Man akala basalan aw sauman, siapa yang makan bawang falyaqtazil masjidana, jangan datang ke masjid. Falyaqmut fi baiti, di rumah sajalah. Bukan berarti boleh di rumah kalau makan bawang, tak betul maksudnya tu. Supaya boleh supaya semua yang di rumah makan bawang, tak betul tu. Ibu kalau datang ke masjid, kalau datang ke masjid tolong aroma mulutnya perhatikan. Kenapa? Itu akan menentukan kehusukan salat orang yang di dekat kita. Itu rahasianya. Nah, itu jalan supaya kita khusyuk. Ini ada waktu kita 5 menit Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama mengenai pembacaan doa di dalam sholat ketika sujud ataupun sebelum salam. Itu apakah ada saya yang kedua, saya pernah punya pengalaman pribadi dalam perjalanan sholat di masjid. Kebetulan masbuk waktu itu yang di daerah itu kebetulan saya sendiri sebagai makmum wanita gitu. Karena masbuk ketika sujud tidak jelas perbedaan dari imamnya itu adalah rakaat kedua atau rakaat ketiga. Jadi karena ketutup sama pembatas, bingung ini rakaat kedua atau rakaat ketiga waktu itu karena imamnya tidak jelas kan nggak bisa melihat juga Ustaz. Tanya imam itu rakaat kedua. Jadi waktu itu saya pernah berusaha untuk membatalkan sholat dan akhirnya sholat sendiri gitu. Karena ini nggak tahu yang sedang berjalan sekarang ini adalah rakaat kedua atau rakaat ketiga. Jadi harus duduk atau harus sendiri. Gitu. Jadi saya batalkan apakah bagaimana seharusnya seperti itu. Baik, yang pertama ya soal sujud, berdoa dalam sujud. Hadis sahih. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru fihi du'a. Yang paling dekat hamba dengan Tuhan ketika bersujud.
Maka kalau kamu sujud, lamakan sujudmu dan perbanyak doamu. Tadi saya. Tetapi dalam salat ada ketentuan. La yasluh, tidak boleh kecuali at-tasbih, wat takbir, wat tahmid, wa kalamillah. 4 saja yang boleh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau kalamullah. Kalau ibu dalam sujud mau baca doa, tetap dalam kerangka yang 4 tadi. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, karena itu adalah ayat. Rabbana zalamna anfusana, itu ayat, atau bolehlah. Boleh dibunyikan, karena itu Al-Quran kalamullah. Jadi kita membaca kalamullah dalam salat, karena perintah Allah begitu. Bacalah yang mudah-mudah dari Al-Quran dalam salat. Yang tak boleh itu bahasa kita. Ibu sujud salat nih, ya Allah lunaskan hutang aku, itu tak boleh, batal. Kalau mau dalam hati. Karena yang namanya salat, ucapan tertentu, perbuatan tertentu, dimulai dari takbir, ditutup dengan salam. Semuanya tertentu, yang di luar ketentuan tidak boleh. Makanya ibu kalau sujud lama mau berdoa, jangan dibunyikan doanya di hati. Karena doa tidak mesti dibunyikan. Allah tahu ma fis sudur, di hati. Kecuali ibu berdoanya sujudnya di luar sujud salat. Boleh. Sekarang boleh sujud. Kapan saja boleh sujud. Berdoalah sambil bersujud. Begitu. Pintalah dengan bahasa kita. Yang dalam salat tidak boleh. Nah, yang setelah salam tidak ada dalil. Kalau sebelum salam, sujud apa namanya? Sujud sawi. Itu pun kena lupa. Ada orang sudah assalamualaikum, itu sujud, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tapi kalau sujud mutlak saja ya tidak apa-apa. Tapi jangan jadikan itu sebagai bahagian dari ritual salat. Karena tidak ada contoh. Bawa ibu biasa, tidak apa-apa. Tapi jangan jadikan itu sebuah ritual. Dalam pengertian harus setelah sujud, setelah salam, sujud. Tidak ada dalilnya. Ya, jadi sujud itu lamakan ya. Bapak Ibu kalau berdoa sambil sujud, berdoa itu yang paling baik. Mengangkat tangan itu iya. Itu ada hadisnya juga. Ketika seorang hamba mengangkat tangan berdoa, Allah malu tidak menjawab doanya sebelum tangannya diusapkan, kata Nabi. Memang berdoa itu mengangkat tangan, bukti kita ini lemah. Angkat tangan kita. Tapi yang paling lemah malah ketika sujud. Maka doa yang paling baik ketika sujud. Tapi dalam salat, karena salat definisinya ucapan tertentu. Yang tertentu itu 4. Takbir, tahmid, tasbih, dan kalamullah. Tidak boleh di luar yang 4 itu. Ya. Makanya semuanya tasbih. Ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, ya, sami Allahu liman hamid. Itu semuanya tasbih dan tahmid. Itu diajarkan Nabi, di luar itu tidak boleh. Ya. Yang kedua, ini masjid ditutup rapat nih, ibu datang terlambat mau ikut imam, ini rakaatnya apalagi sir kan, kalau jahar kan kita tahu ini sir zuhur misalnya atau asar. Makanya Bapak Ibu, ibu-ibu kalau salat berjamaah tidak boleh ditutup rapat semua. Ada celah sedikit minimal untuk 1 orang yang saf depan melihat saf di belakang, saf bapak-bapak, supaya ibu-ibu tidak terkecoh dengan gerakan di depan. Karena pernah ada kejadian dulu, aduh imam kau tidak adil Pak. Kan imam kau harus yang adil. Kalau tahiyat akhir harusnya pendek takbirnya, Allahu Akbar. Pasti orang duduk. Kalau Allahu Akbar pasti orang berdiri. Betul kan? Itu adil namanya komandan itu. Aduh komandan kau tidak adil Pak. Pernah ada kejadian dulu Pak. Ya, rakyat sampai tinggal Pak. Itu kan tertutup rapi. Dan imam kau pas duduk akhir, kau panjangan Allahu Akbar. Orang dia apa-apa, dia nampak imam tu duduk. Ibu-ibu tagak sadonya. Pas lelamo tagak assalam bakundo duduk sadonya tu. Itu gara-gara tak dibuka celah tadi tu. Ya.
Kalau dibuka celah kan nampak duduk apa jamaah tu, duduklah boleh. Ya, itu makanya tidak boleh ditutup. Makanya kalau lantai 2 itu masjid, harus ada satu keramik yang dicopot untuk melihat orang yang di bawah. Satu orang saja cukup. Satu orang saja cukup. Nah, orang dia akan ikut gerakan yang satu itu. Itu rahasianya kenapa tidak boleh kita terputus dengan saf terakhir. Harus melihat gerakan saf terakhir. Minimal salah satu. Nah, kalau ibu tidak begitu, tidak usah bu, tidak usah berjamaah nih. Tapi kok lain kerajuan, lain ibu kerajuan. Orang lah duduk, satu ibu tagak baru. Orang lah berkola, apa tagak ibu rukuk sudah tu. Tidak betul. Kalau begitu tidak usahlah salat berjamaah, ibu sendiri sajalah kalau begitu. Nah, kalau lebih bisa dibuka. Itu makanya ibu nanti kalau salat di masjid masing-masing, tolong kan tenda tu kan tidak menyatu sepanjang tu. Kan diputu-putui tenda itu. Orang kata kalau ibu-ibu boleh menjadi apa-apa dalam sembahyang. Yang tidak boleh itu kami menjadi ibu-ibu dalam sembahyang. Kalau perempuan melihat laki-laki salat tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kami. Kata Nabi, kalau laki-laki salat lewat perempuan, ulangi salatnya. Kalau perempuan salat lewat laki-laki tidak masalah, salat sajalah. Karena fitnahnya pada perempuan, bukan pada kami. Kami kok tidak fitnah lah ibu, tidak fitnah. Kami mendakik, ibu lari ibu ikut nama. Kalau ibu mendakik kami, tak lari kami dah, cayolah. Tak betul? Karena kami kok menakutkan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu bagi kami menyenangkan. Lah iyalah. Itu fitnah namanya itu. Kalau ibu dikaja apa-apa lari tak? Kalau kami dikaja ibu-ibu, ibu nuang-nuang salah. Tak jatuh. Makanya kalau perempuan lewat, laki-laki salat batal. Kalau perempuan salat, laki-laki lewat, tak batal. Karena kami tidak fitnah. Gitu tuh. Begitu ya. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.